Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Pada pembelajaran di subtema 1, anak-anak telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Dan ternyata ada pula berbagai jenis usaha yang dapat dikelola sendiri atau berkelompok. Yuk simak materi berikut. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kalian anak-anak. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri. Ada pula kegiatan yang dikelola secara berkelompok. Anak-anak, usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Baiklah, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani pun terbatas. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri kedua yaitu usaha perdagangan. Anak-anak, biasanya usaha perdagangan dilakukan perorangan dan biasanya berskala kecil ataupun sedang. Contohnya adalah pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang yang ada di pasar, warung, ataupun toko kelontong. Seperti yang pada gambar, contohnya yaitu pedagang bakso. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri selanjutnya, usaha jasa. Anak-anak, perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa. Mereka melakukan sendirian. Seperti yang ada di gambar, yaitu contoh dari jasa bengkel. Sedangkan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri selanjutnya yaitu industri kecil. Industri kecil biasanya dikelola pada sektor rumahan. Contohnya yaitu usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, ataupun mebel. Seperti yang ada pada contoh gambar yang ada di video, yaitu industri rumahan pada usaha mebel atau kayu. Bapak tersebut membuat sebuah ukiran kayu untuk diperjualbelikan. Setelah kita mempelajari tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, ternyata anak-anak ada 4 jenis usaha yang dikelola sendiri. Yang pertama tadi pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Ternyata usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Adapun contoh Bali, keindahan alam dan keunikan budaya di Pulau Bali menjadi industri pariwisata yang berkembang pesat. Anak-anak, pernahkah anak-anak mendengar
kata Bali. Iya, jika kita diberi pertanyaan, apakah itu Bali? Atau pernahkah kalian ke Bali? Atau apakah kalian mengetahui tentang Bali? Anak-anak tentu menjawab tentang indahnya pantai, beragam jenis budaya yang mereka miliki. Apa saja sih keunikan yang ada di Bali? Yuk kita lihat, ternyata ada beberapa desa unik yang memiliki daya tariknya sendiri. Contoh yang pertama, Desa Tenganan yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Salah satu desanya yaitu Bali Aga atau desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Selanjutnya, ada pun Desa Trunyan yang terletak di pinggir Danau Batur, Kintami, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini yaitu tradisi pemakamannya. Pada zaman Hindu Bali, masyarakat yang meninggal akan dibakar atau yang disebut dengan ngaben. Namun di desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah dan di dalam gua, bahkan di atas pohon. Dan tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah. Seperti yang ada di gambar, jenazah hanya diletakkan di atas tanah tanpa mereka kubur. Jadi di desa Trunyan ini anak-anak banyak tengkorak-tengkorak manusia yang tergeletak. Selanjutnya desa unik yang ada di Bali yaitu Desa Penglipuran. Desa Penglipuran terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Masyarakat desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan adalan, serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Dapat dilihat pada gambar yang ada di video, Desa Penglipuran terjaga keasriannya. Kita sebagai warga masyarakat Oku Selatan, jangan sampai kalah dengan desa-desa unik yang ada di Bali anak-anak. Kita harus menjaga adat istiadat kita dan jangan sekali-sekali melupakan tentang suku bangsa kalian sendiri. Baik itu bahasa adat kalian, makanan khas dari daerah kalian. Baiklah anak-anak, setelah penjelasan dari Bunda, baik tentang jenis usaha yang dikelolakan sejarah sendiri dan kita melihat desa-desa unik yang ada di Bali. Sekarang Bunda akan memberikan kalian tugas, yaitu pada halaman 73, anak-anak menjawab pada bagian kolom, yaitu sebutkan keunikan desa yang ada di Bali tadi, kemudian keunikan daerah tempat tinggalku. Hayo apa keunikan yang ada di Oku Selatan ini atau di daerah tempat tinggal kalian atau asal kalian, adakah keunikannya? Serta sikapku atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerahku dengan daerah lainnya harus bagaimana? Baiklah anak-anak, sekian materi dari Bunda. Jika ada salah kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.